Hai, selamat datang kembali di Knalpot di episode di episode kali ini kami akan membahas salah satu inovasi yang sangat mempermudah masyarakat dalam akses layanan kesehatan, yaitu berobat pakai KTP aja. Dengan saya Baginda Maulana dan rekan saya, Fedri Madana. kita akan mengupas tuntas tentang apa yang perlu Anda ketahui tentang mengapa sekarang berobatnya pakai KTP aja bisa gitu. Ya, betul sekali, King. Nah, program ini merupakan langkah strategis BPJS Kesehatan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien bagi peserta JKN. Jadi, peserta nggak perlu pusing lagi, nggak perlu banyak-banyak lagi bawa kartu, cukup bawa KTP aja, bisa langsung mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus khawatir membawa dokumen lainnya, kayak kakak atau kartu BPJS yang fisiknya. Iya, topik ini penting apalagi peserta JKN KIS yang mungkin belum tentu tahu betul tentang mekanismenya. Yuk kita bahas lebih dalam agar masyarakat semakin paham manfaat dan cara program ini. Nah, langsung saja nih, Ki. Mungkin kebijakan dari berobat pakai KTP ini ialah yang pertama sekali, mari kita bahas dasar dari kebijakan ini. Berobat pakai KTP adalah inisiatif BPJS Kesehatan yang memungkinkan peserta JKN bisa mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP elektronik mereka. Ini karena NIK yang ada di KTP sudah terintegrasi sama BPJS Kesehatan. Jadi data yang ada berdasarkan NIK sudah sama dengan data yang tersimpan di BPJS Kesehatan. Nah, ini berlaku di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Benar, dengan sistem ini peserta tidak lagi harus membawa KIS atau Kartu Indonesia Sehat yang fisik ya. Ya, Data kepesertaannya sudah terintegrasi secara digital dengan NIK, nomor induk kependidikan pada KTP elektronik, sehingga memudahkan untuk proses administrasi. betul sekali, Geng. Nah, sedikit informasi ya, karena belakang ini sudah 2 tahun belakangan kami dari BPJS Kesehatan nggak cetak kartu fisik lagi ya. Jadi kalau mau berobat, ya seperti tadi, pakai KTP aja sudah bisa. Jadi ada untungnya nih KTP elektronik nih. Nah, selain itu, kebijakan ini juga menjadi solusi bagi peserta yang kehilangan kartu ya. Jadi selama Anda memiliki KTP dan terdaftar sebagai peserta aktif JKN, layanan tetap bisa dilaksanakan tanpa hambatan. Ya, untuk memahami lebih jauh, kita perlu tahu bagaimana sistem ini bekerja. Saat peserta datang ke fasilitas kesehatan, petugas hanya perlu memindai NIK atau KTP atau KK. Pokoknya NIK ya. NIK di KTP sama di KK itu sama ya guys ya. Tidak berbeda. Jadi jangan tanyakan bawa KTP atau KK lebih bagus ya bawa KK sih. Lengkap gitu. Kalau misalnya Lengkap. berobatnya lebih dari seorang gitu. Iya, Tapi kalau mau KTP aja bisa gitu. Setelah itu data peserta akan langsung muncul di sistem BPJS Kesehatan dan peserta juga tidak harus membawa KTP KK yang fisiknya, bisa juga melalui foto karena butuh betul. nomor NIK-nya aja. Iya, betul. Jadi dengan nomor NIK itu aja kita udah bisa mendapatkan akses apapun ya, King, ya. Nah, proses ini sangat cepat karena menggunakan sistem terintegrasi data peserta termasuk status kepesertaannya, jenis layanan yang bisa diakses, hingga informasi tagihan iuran. Semuanya ada satu platform digital. Lebih lanjut, ini juga meminimalisir tempat dompet penyimpanannya. Jadi Iya, nggak benar sekali. Apalagi kita udah masuk ke zamannya cashless, cashless. apa-apa QRIS. Jadi kalau bisa yang dipaci itu enggak ada. Nggak fisik Ya, nih. semuanya tuh serba kalau bisa bawa HP aja sih, satu biji udah gitu, udah bisa udah ngapa-ngapain. udah merangkap semuanya kan, semuanya ada di situ kan, Iya. keuangan, data pribadi, data diri. Ya, benar sekali. Sistem ini juga dilengkapi dengan teknologi keamanan yang tinggi untuk melindungi data pribadi peserta. BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan Dukcapil, Kementerian bukan itu, Dinas ya, Dinas. Dinas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan data NIK dan KTP elektronik selalu akurat dan terkini dan tidak akan bocor ke data pinjol. Ya, yang menarik dari kebijakan ini tidak hanya mempermudah peserta, King, namun juga mengurangi beban administrasi di fasilitas kesehatan. Dengan demikian, tenaga medis bisa lebih fokus pada pelayanan pasien. Nah,
ketika pelayanan administrasi, ya kita nggak perlu lagi naruh kartu BPJS di meja administrasi. Kan toh sekarang udah antrian online di Mobile JKN, ambil aja itu nanti kasih aja ke eh, pelayanan administrasi di FKTP-nya. Ya, dan juga apa namanya itu kebijakan ini membawa banyak manfaat terutama dalam efisiensi waktu. Serta tidak perlu lagi mencari-cari kartu JKN KIS atau mencetak ulang jika menghilang. Nah, selain itu program ini juga membantu peserta yang sedang berada di luar kota. Mungkin mereka kelupaan kan bahwa kartu BPJS-nya, waduh, udah di setengah jalan, mungkin lah balik lagi, putar putar balik kanan lagi untuk ngambil kartu BPJS aja. Ya, kalau mau berobat tinggal bawa KTP aja lah, udah bisa digunakan di mana saja. Nah, selama Anda memiliki KTP elektronik dan terdaftar sebagai peserta aktif, Anda tetap bisa mengakses layanan kesehatan di mana saja dan kapan saja. Dari sisi fasilitas kesehatan juga kebijakan ini mengurangi tumpukan dokumen fisik dan mempercepat proses pendaftaran pasien. Ini artinya waktu tunggu pasien juga bisa semakin minimal gitu, bisa semakin cepat. Kan sama ini kalau kita lihat di lapangannya kan peserta itu ingin ditangani dengan secara cepat gitu, ditangani duluan. Aku duluan geser kok dikit kayak gitu. Aku Oke. duluan kayak gitu Karena kan. ditangani jadinya main tangan sama tangan. Iya, pada akhirnya nanti ribut ya kan. Jadi maka dari itu dengan inovasi ini jadinya bisa lebih cepat pelayanannya. Kalau saya lihat sekarang ya waktu itu saya berobat ke FKTP sekarang tuh dulu sumpah asli sesak banget tuh kalau misalnya Padat ya. padat ngantri luar dalam gitu. Nah, yang di luar itu tuh ngambil antrian yang manual untuk bisa masuk ke dalam. Itu di dalam ngantri lagi untuk masuk ke apa namanya tuh konsultasi sama dokternya Wah, itu. ribet ya. Iya, kalau sekarang malah kayak sepi sampai kayak saya heran kayak kok Nggak ada. cepet banget sampai-sampai yang perawatnya itu loh keluar dari ruangan dokter yang bilang kayak Bapak Ibu berobat kayak gitu. Kayak malah mereka mencari siapa lagi Cari yang mau peserta, ditangani kayak iya. gitu kayak lebih cepat, lebih efisien. Jadi lebih praktis ya kayaknya. Iya, Jadi nggak perlu ada tumpukan masyarakat lagi. Jadi pelayan nggak sesak lagi kan. Banyak lagi nih. Kapan selesainya nih kan? Tuh. Nah, dari sisi fasilitas kesehatan, kebijakan ini juga eh, mengenai tumpukan tadi ya, King. Tentu saja ada tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini ya. Salah satunya ialah kurangnya literasi digital dari masyarakat, terutama bagi peserta yang belum terbiasa dengan sistem elektronik atau bisa dibilang kurang update terhadap teknologi. namanya FED, BPJS Kesehatan terus melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat. Selain itu, petugas di fasilitas kesehatan juga dilatih di apa namanya BIMTEK ya, bimbingan teknis Ini yang teknis. untuk membantu peserta yang mungkin mengalami kebingungan saat proses administrasi itu pasti dibantu, diberikan penjelasan terkait hal tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan ialah kebutuhan akan infrastruktur digital yang memadai. BPJS Kesehatan di sini telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan jaringan dan sistem tetap stabil, dan bahkan di daerah yang memiliki akses internet terbatas sekalipun. Agar Anda bisa memanfaatkan kebijakan ini secara maksimal, pastikan NIK pada KTP elektronik Anda sudah terdaftar dan sesuai dengan data di BPJS Kesehatan. Jika belum, segera lakukan pembaruan atau update melalui aplikasi Mobile JKN atau di kantor BPJS Kesehatan terdekat. Misalnya nih, kamu NIK-nya beda waktu sama keluarga lama dan ketika kamu berkeluarga lagi maksudnya memulai keluarga baru gitu, rumah tangga baru gitu. Nah, jadi tuh pastikan itu diupdate ya. Nah, wah, pembahasan ini kali ini benar-benar kaya informasi ya, King. Iya dong, selalu, selalu. Selalu kaya ya. Udah Mm-mm. berapa banyak kekayaan informasi. Mm-mm. Coba bisa diuangkan. Udah jadi bilioner. Iya dong. Berobat pakai KTP aja ini memang menunjukkan komitmen BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Iya, jika Anda mengalami masalah seperti
data tidak muncul saat proses administrasi, segera laporkan ke petugas atau hubungi call center BPJS Kesehatan di 165. Pastikan Anda punya pulsa untuk mendapatkan solusi yang cepat. Betul. Nah, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik lainnya. Nah, jangan lupa untuk bagikan informasi ini ke keluarga dan teman-teman Anda. Sampai jumpa. Bye-bye.